Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melki Tahirudin Gunawan. Saya dari Sebelas Kuliner SMK Barana Siang. Dan pada hari ini saya akan melakukan wawancara tentang Orde Baru. Dan wawancara ini akan saya lakukan dengan nenek dan kakek saya. Selamat menyaksikan. Oke, jadi sekarang saya sudah berada di rumah oma saya. Nah, di sebelah saya udah ada oma saya. Wah, tolong dong perkenalan diri dulu. Halo, nama saya Hani. Saya adalah omanya Meklin dan saya kelahiran dari Jakarta tahun 1958. Oke, Mah, pada hari ini aku tuh pengen bikin dokumentasi tentang Orde Baru. Iya. Jadi aku pengen mempertanyakan 5 pertanyaan aja nih Ya, soal Orde Baru. Mudah-mudahan Oma bisa jawab. Oke, jadi soal yang pertama tuh, bagaimana sih rasanya ikut pemilu saat masa-masa Orde Baru? Oh, ya, pemilu pada masa-masa Orde Baru itu lebih mudah daripada pemilu zaman sekarang. Karena waktu itu hanya terdiri dari 3 partai. Bagi kami, untuk pemilihannya tidak terlalu susah dan mengikuti program-programnya pun kami bisa dengarkan secara lebih bisa dimengerti. Dan untuk pemilu pas Orde Baru saya sangat senang karena saya bisa berkampanye, ikut bergabung untuk mensukseskan pemilu pada saat itu. Seru? Seru sekali. Seru banget. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Oke. Apa yang paling diingat dari program KB, Impres Desa, dan TVRI? Oh ya. Untuk program KB, kebetulan pada saat itu saya anggota PKK di Jakarta. Program KB pada zaman Orde Baru terdiri dari beberapa macam, tapi yang paling banyak diminati adalah IUD. Yang terakhir program KB itu adalah pemasangan implan. Kayaknya pemasangan implan tidak terlalu berhasil, tapi untuk IUD cukup berhasil. Sedangkan untuk Impres Desa, setahu saya pada waktu zaman itu banyak program-program yang diberikan ke desa supaya program itu bisa membangun desa yang tertinggal. Misalnya ada UMKM atau ada bantuan-bantuan yang lain. Sedangkan untuk TVRI, pada zaman saya hanya siaran TVRI yang paling disukai oleh masyarakat karena di sana banyak penerangan, keterangan atau masalah-masalah mengenai kehidupan di Indonesia pada saat itu bisa kami dengarkan secara gamblang, dan juga pada saat itu tidak terlalu banyak iklan-iklannya tidak seperti TV yang sekarang. Lanjut lagi ke pertanyaan ketiga. Apa yang ada di benak Oma sih tentang ABRI itu? ABRI? Ya, gimana tuh pendapatnya? Pada waktu Orde Baru, ABRI di sana sangat mengayomi masyarakat karena kami merasakan bahwa ABRI pada saat itu banyak membela rakyat karena memang kekuasaan pada saat itu ditangani oleh golongan ABRI dan atasan pun semuanya berdedikasi di ABRI. Jadi saat itu mungkin sangat mengayomi rakyatnya. Dua pertanyaan terakhir. Yang keempat tuh, bagaimana kondisi pendidikan dan sekolah pada masa Orde Baru dibandingkan dengan sekarang? Apa sih perbedaannya tuh? Perbedaannya banyak sekali. Pada zaman Orde Baru kita mengikuti program sekolah yang cukup kaku karena harus mengikuti tata atau kegiatan yang sudah diprogram oleh pemerintah. Dan pada saat itu dulu sejarah, budi pekerti dan agama itu dinomorsatukan. Terus sejarah juga sejarah mengenai pahlawan-pahlawan, di situ kita dikasih keterangan-keterangan yang bisa kita memperbaiki pemikiran kita mengenai pahlawan pada saat itu. Juga pada saat itu anak-anak pun setiap ada
pemilihan presiden yang baru dan penggantian kabinet, mereka harus selalu menghafal dari presiden sampai kabinet-kabinetnya. Sedangkan yang sekarang programnya sudah sangat berbeda karena di sini sudah lebih maju, memakai tata cara yang lebih modern dengan program yang lebih luas sehingga anak-anak sekarang bisa bisa menginikan kemampuannya sesuai dengan bakat mereka karena di sana banyak program-program praktek-praktek dan teorinya lebih oke. Ya. Oke, pertanyaan terakhir nih. Apakah ada peristiwa atau kejadian pada masa Orde Baru yang paling berkesan dan masih diingat sampai sekarang? Dan itu kenapa sih bisa berkesan banget buat Mami? Ya, pada zaman Orde Baru pada saat dulu saya sangat berkesan karena yang paling sangat berkesan adalah di ujung pemerintahan Orde Baru, di mana pada tahun 98 kami mengalami gejolak yang sangat panas, di mana akan terjadi kelengseran pada zaman itu Bapak Soeharto, di mana terjadi gejolak yang sangat menyeramkan untuk kami. Dan pada saat yang sangat berkesan pada saat itu adalah di mana kami masyarakat bisa membeli beras dengan harga yang sangat murah. 50 kilo itu kami bisa beli dengan harga 50.000, itu masih sangat murah. Tidak seperti sekarang yang harganya jauh melangit. Segala macam sesuatunya pun sangat berbeda. Karena pada zaman Orde Baru, walaupun pemerintahnya tidak baik ya pada saat itu, tapi kami masyarakat tidak merasakan kesusahannya. Tidak seperti sekarang, kami sangat merasakan kesusahannya. Ya seperti itu kenangan yang ada di Oma. Udah, sudah saja? Udah, cukup. Oke, mungkin untuk pertanyaan itu aja ya. Nih, makasih buat waktunya. Sama-sama. Oke, jadi kita bakal lanjut ke selanjutnya, yaitu saya akan mewawancarai dengan opa saya ya. Oke, jadi sekarang saya sudah bersama opa saya ini. Jadi perkenalkan dulu, ini adalah opa saya, Pak Indra, dan dia tuh dia tuh lahir pada tahun 1959. Oke, Pak, aku tuh pengen dokumentasi buat sejarah tentang masa-masa Orde Baru. Bisa jawab? Bisa. Oke. Ada 5 pertanyaan. Iya. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana rasanya ikut pemilu saat masa Orde Baru dulu? Senang? Senang? Iya. Senang banget. Senang banget. Senang banget. Yang kedua, apa yang paling diingat dari program KB, Impres Desa, dan TVRI? Berhasil KB bagus. KB bagus. Kalau misalnya Impres Desa gimana tuh? Impres Desa saya nggak tahu. Oh, karena tahu. Iya. Apa? Kalau misalnya TVRI? TVRI berhasil juga waktu itu. Terus juga. Iya, bagus. Kok bisa? Iya. Kenapa tuh? Penyiar beritanya bagus tuh. Iya. Sekarang malah jelek. Iya. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Iya. Apa yang ada di benak Opa tuh soal ABRI? ABRI waktu itu dia memegang jabatan penting lah waktu itu ya. Semua orang kalau lihat ABRI takut. Iya. Sekarang mau nggak pada takut, justru jelek. Dulu mah ditakutin banget ya? Iya, dulu mah ditakutin banget. Iya. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Iya. Bagaimana sih kondisi pendidikan dan sekolah pada masa Orde Baru dibandingkan dengan sekarang tuh? Masa Orde Baru pendidikan lebih bagus daripada sekarang. Kenapa tuh? Kok bisa? Buku nggak ganti-ganti. Oh, nggak diganti. Iya. Iya. Dari kita udah lulus SSD masih bisa kepake sama adik-adik nih. Kalau sekarang ganti terus. Nyari duit. Iya. Iya benar. Oke. Yang pertanyaan terakhir nih. Iya. Apakah ada peristiwa atau kejadian pada masa Orde Baru yang paling berkesan dan masih diingat sampai sekarang, Pi? Oh, waktu itu ini Perdana Menteri Jepang datang. Itu saya ingat. Mobil dibakar-bakarin semua, mobil Jepang. Wih. Iya. Waktu itu namanya malari. Malari. Iya. Oke.
Oke, mungkin ya gitu aja sih pertanyaannya 5. Iya. Oke, makasih Api buat waktunya. Oke, jadi kalau misalnya ada kata-kata yang kurang enak buat didengar atau gimana ya, ini disclaimer aja. Opa saya terkena stroke dari tahun 2019. Jadi mohon maaf ya kalau misalnya ada kata yang tidak nyambung atau gimana. Ya, mungkin segitu aja video dokumentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang mengenakan untuk didengar ataupun kurang jelas. Sekian dari saya, terima kasih.